Oh itu seharinya itu berapa kataku gitu kan. Seharinya bisa dapat 1 juta, bisa dapat 5 juta katanya gitu. Iya kata dia bilangnya gitu. Wow. Kayaknya mau sewa kamar kan, sewa kamar. Nah pas gitu ayo katanya ke kamar. Ya udah aku kan harus sebagai kerja itu sebagai pegawai juga, sebagai peneman tamunya juga harus ngikutin tamu mau kemana kan. Dan disitulah ada kata terapis plusnya. Kenapa masukin ke daerah apa ya? Kayak semacam cafe lounge, tapi harus ada pengecekan QC, quality control. Harus dengan tanpa busana semua. Oke, di studio saya sudah kedatangan tamu lagi. Dan ini sangat menginspirasi untuk banyak orang karena dari awal dia sudah pernah masuk di pesantren yang dimana ini sekolah yang mengedepankan agama ya. Lalu seiring waktu ya bekerja di sebuah klub malam. Nah, kita pengen kulas seperti apa. Lalu sudah berhenti dari sana dan ingin bercerita fakta, cerita hidupnya. Oke, di studio ada Friska. Selamat datang. Selamat datang. Iya, silakan. Oke. Cerita dulu dari sekolah di pesantren itu seperti apa waktu itu? Oke. Kan saya Friska Setiawan Putri. Terus saya pernah tinggal kan di Bandung kan ya. Tinggal sama bapak saya karena orang tua saya kan udah pisah, udah cerai gitu. Dari waktu saya kecil saya nggak tinggal sama bapak sama mama. Saya tinggalnya sama kakek dan nenek di Bogor pertamanya. Nah, setelah kakek meninggal dan nenek juga meninggal, saya ikut papa saya ke Bandung karena papa saya nikah lagi sama orang Bandung, mama tiri saya. Nah, setelah itu saya dari kelas 2 SD sampai kelas 3 SMA itu kan di Bandung. Nah, dari SMP itu saya udah nakal. Bukan udah nakal, jadi salah pergaulan lah. Salah pergaulan karena teman-teman saya kan pada salah arah kan. Salah arah di situ, salah arah, dan saya bergabung lah sama teman-teman saya di situ. Nah, pas saya udah beres SMP, saya masuk SMA pesantren. Setelah lulus pesantren, saya bekerja dulu di Bandung selama beberapa bulan gitu kan. Selama beberapa bulan saya bekerja dulu di Bandung. Setelah bekerja di Bandung, saya pengen ketemu mama saya yang di sini. Sebentar, ini nakalnya gimana waktu SMP itu? Nakal ngebut-ngebutan atau apa tuh? Oh enggak, kalau untuk nakal itu kadang saya main dari pagi sampai malam, misalnya sampai sore jam 6 baru pulang kayak gitu. Oh, nakalnya begitu wajar ya? Iya. Oke, setelah itu tadi? Papa saya kasih waktu saya sampai jam 5 sore doang kan. Nah, saya sampai jam 6 baru pulang sampai rumah. Nah, akhirnya papa saya marah di situ dan aku juga nggak dengerin kata-kata papa aku juga gitu kan. Nah, pas SMP mau ke SMA saya dimasukkan pesantren. Dimasukkan pesantren. Atas kemauan siapa itu? Orang tua aku. Awalnya sih SMA biasa gitu kayak swasta kayak gitu kan. Nah, karena Covid juga aku jadi nggak diselesaiin kelas 1 SMA-nya di situ. Berarti itu sekitar 2021? Iya, ada 2021 ada lah. Gitu. Nah, pas itu kata mama tiri aku, "Ya udahlah Kak, pesantren aja," katanya. "Mau nggak?" Ya udah kataku. Aku kan mikirnya daripada aku nggak sekolah kan, ya udah pesantren aja. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 11 aku emang betah kan lah ya, lagi betah-betahnya. Nah, pas mau kelas 12 aku udah nggak betah tuh, aku udah kabur-kaburan di pesantren. Kelas 12 berarti udah mau lulus. Iya. Ini pesantrennya apa? Ada salak atau pesantren yang jongkok itu bukan disuruh jongkok gitu? Oh, atau enggak. Ada kitab kuning gitu? Iya, ada kitab kuningnya juga. Kalau misalkan ada anak santri nakal itu paling suruh baca surat dari dari juz 1 sampai juz 30 kayak gitu. Nah, tapi saya sering melakukannya di pesantren. Nah, setelah beres lah pesantren, saya kerja dan mengetahui dunia aku sendiri gitu gimana. Apa tuh?
Setelah lulus SMA berarti? Iya, lulus SMA kan kerja kan. Kerja apa waktu itu? Waktu itu kerja pabrik garment. Di Bandung? Iya, di Bandung, di situ. Nah, setelah itu saya cuman beberapa bulan kerja di pabrik garment. Setelah itu saya keluar kan. Nah, sempet cari-cari kerja dulu di Bandung. Sempet cari kerja di Bandung, ternyata kan susah ya cari kerjaan zaman sekarang. Nah, saya akhirnya bilang lah ke papa saya, "Pak, kakak mau ke Jakarta," kataku gitu kan. Mau cari kerja sama sekalian nengokin mama yang di Jakarta, kataku gitu kan. Mama tinggal di Jakarta? Iya, mama tinggal di sini. Keluarga saya ada di sini, keluarga kandung saya gitu. Terus kata papa saya, "Ya udah itu mah terserah kakak udah gede," katanya gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ke sini ke Jakarta. Bulan Juli lah, ada bulan Juli di sini di Jakarta. Nah, pas udah bulan Juli, saya sama mama saya bertemu kan. Nah, aku bilang mau cari kerjaan, kata aku di sini. Aku dibantuin lah sama kakak aku. Udah dapat kerjaan di sini di daerah percetakan negara. Yeah. Itu sebagai host lab juga. Awalnya aku kerja host lab di situ. Cuman beberapa minggu karena perusahaannya jelek gitu kan, barang-barangnya juga kurang bagus gitu banyak ya. Banyak retur gitu. Iya, banyak returannya. Nah, akhirnya saya dikeluarkan sama bosnya itu. Nah, bukan karena kerja nggak bisa, tapi karena memang produknya jelek. Iya, gitu. Produknya jelek. Terus? Nah, pas gitu saya udahlah keluar gitu kan, keluar dan juga dikeluarkan sama bosnya langsung. Ya udah gitu. Abis itu saya nyari-nyari kerjaan. Setelah berapa bulan, 1 bulan, kalau enggak 1 bulan lebih lah, kalau nggak salah. Saya dapat lagi kerjaan sebagai host lab juga, host lab baju. Di situ pakaian. Nah, pas jadi host lab, saya cuman beberapa bulan doang, cuman 1 bulan. Waktunya karena mama saya kan sakit-sakitan kan, di situ sakit-sakitan. Nah, mau nggak mau aku yang harus ngejagain karena kakak saya sibuk sama dagangannya, perusahaannya gitu. Sama suaminya juga nggak boleh keluar rumah tanpa suami gitu kan. Nah, akhirnya saya dipecat lah sama bos saya yang di Cempaka Putih. Dipecatnya karena nggak pernah masuk. Karena izin terus nemenin mama. Iya, nemenin mama di situ. Nah, akhirnya aku keluar lah di situ. Keluar setelah 2 bulan aku nggak dapat kerjaan, aku dicari-cari lagi dapat kerjaan. Nah, pas bulan bulan November, Oktober lah kalau nggak salah. Oktober, November tahun 2025 ini. Oh, baru? Iya, 2025 kemarin. Baru. Waktu Oktober akhir kalau nggak salah ya. Kalau waktu Oktober akhir itu aku dimasukin kerjaan sama kakakku di pabrik garment juga. Itu sebagai QC. Baju. Iya, baju juga QC di situ. Nah, sebelum aku kerja di pabrik yang waktu itu yang bulan Oktober, aku sempet berantem dulu, cekcok dulu sama mama aku, keluarga mama aku. Karena kenakalan aku juga gitu. Nakal bagaimana? Main sama cowok sampai malam, sampai subuh baru pulang kayak gitu. Nah, cekcok lah di situ aku. Pas gitu aku nggak betah kan di rumah. Aku bilang ke kakakku, "Kak, aku mau ngekos sendiri aja," kataku gitu. Terus kakakku, "Oh ya udah," katanya gitu kan. "Itu nggak ada biayanya nggak?" kata dia. "Nggak ada," kataku, "bantuin dulu," kataku gitu kan. Dibantuin lah sama kakakku cari kosan di situ. Cari kosan. Sampai udah nyari kosan, aku kerja sambil kerja di Cempaka Putih juga sebagai QC di situ kan. Nah, gajinya kurang lah. Berapa? 2,5. Di bawah UMR? Iya, di bawah UMR. Nah, aku pas di situ kerja selama berapa bulan, selama beberapa minggu, aku pusing kan, udah waktunya bayar kosan. Masa aku mau minta ke kakak aku mikirnya gitu. Enggak, kataku nggak mau minta ke kakak aku, kataku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cari-cari kerjaan sampingan. Udah keluar dari situ?
Belum. Oh belum. Belum, di situ belum keluar. Akhirnya aku kerja sampingan, nyari kerjaan. Nah, dapetlah kerja jadi karaoke, spa kayak gitu, kayak LC kayak gitu di situ. Akhirnya aku gabunglah ke agensi itu gitu. Ada agensinya. Ada agensinya. Gitu. Nggak tahu agensi bodong atau agensi apa ya, yang aku di situ fokusnya aku cari kerja lah, niatnya aku nyari kerja sampingan di situ biar bisa mencukupi kebutuhan aku juga di situ kan. Aku kalau dikerja di Cempaka Putih doang gaji 2,5 ya itu belum bayar kosan, belum bayar ojek, belum makan, yang nggak bakalan cukup. Bayar kos berapa? Bayar kos itu gope 500.000. Bayar ojek gope juga. Ongkos makan habis. Iya, habis 2,5. Nah, akhirnya ketemu agensi. Iya, akhirnya aku Ngakunya dari agensi. Iya, ngakunya agensi. Tapi nggak kasih nama PT gitu. Kalau untuk ngasih belum, di situ belum. Ngakunya doang. Iya. Di situ ngakunya bosnya gitu. Ya. Terus direkrut. Iya, akhirnya aku ngamar kan di situ. Ngechat dia nanya-nanya. Kalau misalkan kerja di sini dapat fasilitas gak, kataku gitu kan. Iya deh, dapat katanya. Fasilitasnya ada salon, ada make upnya juga, terus ada catokan kayak gitulah dan lain-lainnya. Mes juga ada katanya gitu kan. Baju juga sama heels juga udah disiapkan di sini kata dia gitu kan. Terus kataku, oh oke lah kalau gitu. Kalau misalkan untuk gajinya gimana, kataku gitu kan. Terus kata dia, untuk gaji itu nggak per bulan deh, bisa diambil per minggu, bisa diambil per hari, ataupun per bulan juga bisa, terserah adeknya aja katanya. Kalau butuh kata dia gitu kan. Terus kataku, oh itu seharinya itu berapa, kataku gitu kan. Seharinya bisa dapat 1 juta, bisa dapat 5 juta katanya. Serius? Gitu. Iya, kata dia bilangnya gitu. Wow. Kayaknya aku tertarik dalam kerjaan gitu kan. Nah, aku masuk di situ. Oh ya udah itu aja kataku. Untuk lokasi di mana, kataku gitu kan. Untuk lokasinya di Mangga Besar deh katanya. Terus itu kalau untuk sistem gaji 5 juta itu dari apa aja, kataku gitu kan. Iya, dari tamu itu Dede bisa dapat lagi katanya gitu kan. Itu tergantung tingkatannya, kata dia gitu. Sehari 1 juta gajinya. Iya. Katanya. Itu juga. Nah, pas gitu aku masuklah, ngecek lah kan ke lokasi itu, ke Mangga Besar, daerah Mangga Besar yang dekat lokasi itu. Ngecek dulu nih. Iya, aku ngecek dulu. Belum masuk nih. Belum. Nah, pas gitu aku ngecek ke sana. Gimana deh, katanya mau nggak? Ya udah aku mau ngobrol-ngobrol dulu aja, kataku. Aku mau nanya-nanya dulu aja, kataku gitu kan. Dapat info ini dari OLX. OLX. Iya, di situ. Nah, pas gitu, ya dia di sini katanya dapat fasilitas mes, katanya gitu kan. Terus salon juga, heels juga, baju juga dapat, katanya gitu. Kasbon juga bisa deh, kata dia gitu kan. Terus kataku, kalau kasbon itu berapa pi, kataku gitu kan. Itu terserah Dede aja, katanya gitu. Untuk fasilitas transportasi dari rumah Dede sampai sini juga bisa, itu termasuk kasbon, katanya gitu kan. Terus kataku, kan aku orangnya baru masuk ke dunia malam kan ya, namanya juga baru gitu kan. Aku yayain aja. Nah, pas gitu, kamu nggak tahu itu kerja apa? Nggak tahu, aku Tadi kan karaoke. iya tahunya aku nemenin karaoke doang gitu kan. Nah, pas gitu, ini aku kerja di sini sebagai nemenin karaoke doang atau gimana, kataku gitu kan. Ya deh, di sini ada karaoke sama spa dan terapis plus-plusnya, kata dia gitu kan. Kalau untuk misalkan enggak aku masuk plus-plusnya bisa nggak, kataku gitu kan. Oh nggak bisa deh, karena itu sesuai tinggi badan, kata dia gitu kan. Kamu masuknya ke LC, katanya gitu, kata bosnya gitu kan. Aku mikir di situ, ya udah nggak apa-apa daripada aku nggak dapet uang, kataku gitu kan. Terus kalau misalkan kan itu ada tingkatannya. Kalau misalkan tingkatannya itu ada berapa tingkatan, kataku gitu kan. Itu ada premium, gold sama platinum, katanya gitu kan.
Kalau premium itu 1 juta lah, anggap 1 juta. Nah, bukan 1 juta, 150.000 kalau nggak salah gitu kan. Premium. Iya, paling gedenya 250. Itu fee-nya atau paket karaoke-nya? Paketnya, Paket karaoke. Belum termasuk fee. bukan. Nah, terus bagian gold tuh 350 katanya gitu kan. Kalau platinum itu kan lebih tinggi. Kalau platinum itu 450 sampai 500.000 katanya gitu, kata bosnya. Ya udah, kata aku mau masuk. Kamu mau masuk kapan deh, katanya gitu kan. Aku besok aja deh Pi, kata aku. Sekarang aku nggak mau, aku mikir-mikir dulu aja, kata aku gitu. Berarti kan. ini tahap pencari informasi ya. Gitu. Besok aja deh, kata aku. Oh ya udah, kata dia gitu kan. Tapi Pi, aku kan nggak ada kendaraan, kataku gitu kan. Ya udah, ntar Dede kalau mau pergi ke sini chat aja Papi, katanya gitu, kata bosnya. Cowok agensinya. Iya, cowok. Panggilnya Papi. Papi. Oh ya udah, kata aku. Nah, pas gitu aku pulang lah. Terus dikasih ongkos sama dia kan, dikasih ongkos. Nah, pas besoknya, ya udah Pe, aku masuk sekarang, kata aku. Pulang dari kerja dari Cempaka Putih, kata aku gitu. Masih kerja dari sana ya? Iya, pulang kan jam 5 tuh. Jam 5 pulang dulu ke kosan, terus beres-beres, bersih-bersih, habis itu pergi lagi, habis maghrib pergi lagi ke Mangga Besar gitu. Nah, pas gitu, ya udah deh kamu siap-siap dulu aja di sini, kata papinya kan. Nah, pas gitu aku kerja lah di situ dari jam berapa tuh, jam 10 malam. Jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Kerjanya di situ. Aku ada tamu tuh 1. Berarti dari jam 5 ke jam 10 itu nggak ngapa-ngapain? Dari jam 5 ke jam 10 itu nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah, pas gitu Jam 10. ya jam 10 aku mulai kerja. Pas gitu ada kan di situ ada mamihnya juga kan. Ada mamihnya juga. Nah, aku dipilih dulu sama mamihnya kan. Nih di sini, katanya. Oke aja, katanya gitu kan. Oke sini, kata mamihnya gitu. Ini ada tamu 1, kata dia gitu kan, temenin, katanya. Oh ya udah Mi, kataku. Aku temenin lah dia. Nah, si tamunya itu pengen karaoke. Karaoke. Paket apa itu? Paket gold aku. Gold. Iya, gold di situ. Nah, pas gitu, nih ini yang paket gold ya, kata mamihnya itu. Untuk bayarannya segini, kata dia gitu. Berapa? Kan. Nggak disebutin. Kalau ke aku nggak disebutin. Nah, pas gitu, oh ya udah, kata tamunya. Nah, pas gitu si tamunya minta ditemenin karaoke sama minum. Nah, kata mami, Dek, kamu minum ya? Oh enggak Mi, kata aku nggak minum, aku nggak bisa, kataku gitu kan. Masa jadi LC nggak bisa minum sih, katanya gitu kan. Lah, kataku di dalam hati aku, lah emang nggak bisa minum, aku aja baru di sini, kataku gitu kan. Aku juga nggak pernah minum, kataku gitu kan. Nah, pas gitu, nggak apa-apa deh, sedikit aja, kata dia gitu kan. Terus kataku, oh ya udah deh Mi, kata aku gitu. Aku minum lah di situ sedikit ya kan, sedikit. Nah, pas gitu pas si tamunya minum, aku juga harus minum sampai selesai tamunya minum. Berarti gitu. nggak sedikit dong minumnya? Iya, nggak sedikit, harus itu. Nah, pas gitu, pas udah gitu si tamunya nggak tahu bilang apa ke mamihnya. Kayaknya mau sewa kamar kan, Nah, pas gitu, ayo katanya ke kamar. Ya udah, aku kan harus sebagai kerja itu, sebagai pegawai juga, sebagai peneman tamunya juga harus ngikutin tamu mau kemana kan. Nah, disitulah ada kata terapis plus-plus-plusnya. Terapis? Iya, gitu. Di bayanganmu tuh apa terapis plus itu? Kalau di bayangan aku sih kayak Pijit. Iya, pijit gitu kan. Kalau terapis plus-plus gitu ya kayak melakukan hubungan lah. Kamu sudah tahu waktu itu? Iya, kayak gitu. Aku kan sempat searching dulu di situ. Ayo udah deh, nggak apa-apa, kata aku. Nah, pas gitu, pas pertama aku masuk, aku dapat uang tip dari tamu. Dari tamu dapat uang tip itu berapa ya? 200 atau 350, aku lupa. Antara 200 dan 350 di situ kan. Itu sebelum dimulai?
Sudah dimulai. Oh, setelah Iya, sesudah dimulai itu aku minta bayaran. minta bayaran. Ya, bayarannya 350 kalau nggak salah gitu kan. Nah, udahlah sampai jam 3. Nah, pas udah jam 3 aku izin pulang. Harusnya itu jam 5. Patokannya pulang jam 5 di situ. Ya. Nah, pas gitu aku izin pulang lah ke itunya ke atasan si mami itu. Pak, aku izin pulang ya, besok aku mau kerja, kataku pagi-paginya, kataku gitu kan. Oh ya udah deh, katanya. Aku pulang lah di situ. Nah, mamihnya ditegur sama mami. Deh, kamu mau kemana? Aku mau pulang nih, aku juga udah izin kok ke papi, kataku gitu kan. Terus papinya mengiyakan. Iya, papinya mengiyakan karena papi juga tahu aku kerja di Cempaka Putih juga gitu. Nah, akhirnya aku pulang jam 3. Dari jam 3 itu aku pulang ke mesnya dulu papi itu kan. Aku juga minta bayaran dulu ke papi. Oh, ada yang dijanjikan tadi 1 juta. Bukan 1 juta. Iya, harusnya 1 juta. Harusnya. Ini dibayarkannya 350 doang. Itu yang dari tip tamu. Bukan, dari papinya langsung. Dari papinya langsung. Kalau dari perusahaan beda lagi. Beda lagi. Katanya gitu. Nah, pas gitu, ya udah Pi, mana kata aku uangnya, kataku. Nih katanya, kamu pulang pakai apa? Pakai Grab, kataku gitu kan. Pakai ojek online, kataku. Ya udah nih uangnya bayaran kamu, katanya. Ya udah papi pesenin aja, katanya gitu kan. Oh ya udah Pi, kataku. Nah, pas gitu, pas aku udahlah kan, pas jam 3 udahlah sampai kan jam 4-an sampai kosan. Nah, jam berapa? Jam 8-nya aku mulai kerja lagi di Cempaka Putih di situ kan. Nah, papi nanya lagi, "Dia sekarang masuk nggak?" "Nggak deh Pi," katanya. "Aku lagi aku lagi kurang enak badan," kataku gitu kan. Aku juga sebagai LC nggak masuk setiap hari di situ. Berarti memang jam kerjanya itu jam 10 ya? Iya, jam Sampai? 10 sampai jam 5. Jam 5 subuh. Oh, itu berapa tamu biasanya? Nggak tentu sih, kadang nggak dapet, kadang dapet cuman 1, 2, nggak tentu juga di situ. Terus tadi izin nggak mau masuk. Iya, aku izin nggak mau masuk di situ kan. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, katanya. Nah, pas gitu, pas kebesokan harinya, dia masuk nggak? "Enggak Pi, besok aja," kataku gitu kan. Kenapa alasannya? Karena kan aku juga kerja LC maunya freelance doang. Jadi mau 1 kali masuk, 1 kali atau 2 seminggu enggak gitu. 1 kali masuk lagi gitu. Nah, pas gitu, pas udah berapa hari tuh aku baru masuk lagi kan. Nah, aku ditanya, "Dek, kamu niat nggak sih kerja di sini?" kata papinya kan. "Ya Pi, aku niat kerja di sini." "Emang kenapa?" kataku gitu kan. "Ya soalnya kamu sering gak masuk," kata dia gitu kan. Nah, pas gitu, "Ya kan aku juga kerja di sini," kataku juga kan, gituin. Nah, pas kata dia, "Ya udah deh, kalau misalkan kamu jarang masuk, keluar aja deh, nggak usah kerja," kata dia gitu kan. Ya udah, aku besok masuk, kataku gitu kan. Masuklah aku. Waktu beberapa hari kemudian masuklah ke situ. Akhirnya aku nggak dapet tamu dari jam 10 sampai jam 3. Aku nggak dapet tamu. Nah, pulanglah jam 3 itu. Tapi nggak ada bayaran kalau nggak ada. Nggak ada. Dari papinya yang 3,5 juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gitu. Kosong gitu. Kosong banget. Di situ ada pekerjaan lain. Ada banyak di situ. Banyak. Ada 12, 20 berapa gitu. Aku nggak tahu. LC semua. Iya, LC semua. Tapi ada tamunya. Kalau untuk itu sih sama juga. Kadang ada, kadang enggak juga gitu. Sudah ada ini di booking saya mau yang itu gitu. Kalau untuk itu sih kadang dipilih, kadang sesuai tamu juga sesuai tamu. gitu. Kalau untuk LC, nah pas gitu aku Nggak ada tamu. nggak ada tamu. Ya udah, aku pulang aja deh, kataku gitu kan. Aku WA lah ke papi, aku pulang ya, nggak ada tamu, nggak dapet tamu, kata aku gitu kan. Oh ya udah deh, katanya. "Kamu pulang sama siapa?" "Pakai ojek online," kataku gitu kan. Kayak biasa, kataku. "Oh ya udah, ada ini enggak?" "Ada kopi," kataku. "Oh ya udah," katanya, "hati-hati," katanya gitu kan. Itu kedua kalinya aku masuk ke kerja jadi LC itu sempet 5 kali doang. Berarti ini yang kedua.
Ya ini yang kedua. Nah, Besoknya libur lagi. ya besoknya libur lagi lama banget. Nah pas udah seminggu atau 2 minggu aku masuk lagi. Tapi aku butuh duit gini katanya. Ya udah deh kamu kerja yang bener aja katanya. Kamu dalam kerja seminggu juga udah dapat duit banyak katanya gitu kan. Oh ya udah kata aku, masuklah aku di situ. Nah pas udah masuk aku dapat tamu satu. Nah dapat tamu satu tapi nggak dibayar sama tamu itu gitu. Kenapa nggak dibayar? Soalnya aku minta bayaran nih, kata dia ntar ditransfer katanya, WA aja kata dia gitu kan. Nah aku kebetulan aku punya nomornya. Nah pas aku Nomor si tamu? Iya, pas aku WA, mana kata aku uang tipnya, sampai sekarang belum ada kataku gitu kan. Ya ini HP-nya mati kata dia gitu kan. Paketnya apa waktu itu? Aku Nggak, waktu tamu yang nggak bayar ini paketnya? Gold. Berarti itu servisnya karaoke sama plus. Itu berhubungan badan? Apa bagaimana? Yes. Layaknya suami istri? Oke. Gitu. Nggak dibayar di situ? Nggak dibayar, tapi di situ diwajibkan pakai pengaman sih gitu. Nah pas udah aku kesel kan. Ya udah mana sini bayarannya, masa dari kemarin belum juga kataku gitu kan. Bayaran tipnya kataku. Nah pas gitu aku bilang ke papinya, tapi kok ini tamu nggak dibayar sih kataku gitu. Ada kesepakatan nggak tipsnya berapa gitu? Untuk tips enggak, Bebas. Tapi ini gimana sih aku nggak dibayar kata aku gitu kan. Ya deh emang kayak gitu, kalau enggak kamu tagih aja kata dia gitu kan, kata papinya. Udah pi dia nggak mau ngasih kata aku. Oh ya udah deh nggak apa-apa, semoga aja ntar ini lagi kata dia, dapat lagi kata dia gitu kan. Nah pas udah gitu aku besoknya nggak masuk lagi. Terus setelah seminggu aku masuk lagi kan, itu yang keempat kalinya. Yang keempat kalinya aku udah kenal sama suami aku kalau nggak salah. Iya udah kenal sama suami aku kalau nggak salah. Udah kenal, aku baru kenal sama suami aku. Nah pas gitu, pas mau masuk. Kenalnya di mana? Aku di aplikasi. Dating apps gitu ya? Iya kayak Omi gitu. Nah pas aku mau masuk, aku bilang dulu lah sama pacar aku, sama suami aku. Ini nih aku ada kerjaan kataku gitu kan. Kerjaan apa kata dia gitu kan. Aku awalnya nggak mau jujur sama dia soalnya aku takut lah, malu lah gitu kan. Apa sih nemenin tamu kataku. Nemenin tamu di situ apa aja katanya, ada plus-plusnya nggak kata dia gitu kan. Nggak ada kok kata aku, cuma nemenin doang kata aku. Iya nemenin minum sama nemenin karaoke doang kata aku gitu kan. Terus kata dia sempet curiga juga, sempet ada feeling juga gitu kan. Oh ya udah awas aja kalau ada sampai plus-plusnya kata dia gitu kan. Iya enggak kataku gitu kan. Nah akhirnya dia nganterin aku ke lokasi Mangga Besar itu. Nah pas gitu ya udah sini aku minta ongkos kata dia kan buat bensin. Kata? Ke aku si suami aku. Nah aku kebetulan aku lagi teleponan sama papihnya. Nah kata papi, pas aku sampai papi, kenapa sih dia cowok kamu ribet katanya gitu kan. Kalau cowok kamu ribet nggak usah kerja dede katanya. Bahaya cowok kamu itu kata papinya gitu kan. Terus kata aku, iya pi kata aku, emang ribet cowok aku mah kata aku gitu kan. Nah pas gitu ya deh mendingan gak usah kerja deh kalau kamu gitu kan, kamu niatnya di sini kerja katanya gitu kan, bukan buat nyari cowok katanya gitu kan, kata dia gitu. Iya pi kata aku gitu. Nah pas pulang dia marah-marah katanya pulang jam 3 katanya, sampai jam sekarang belum pulang juga kata dia gitu kan. Kata suami? Iya. Terus waktu itu belum jadi suami ya? Belum. Terus kata aku, iya sabar kata aku baru pulang, aku baru beres kata aku kan, ini aku lagi mandi kata aku gitu, ntar juga bentar lagi pulang kata aku gitu kan. Nah pas gitu dia suami aku nelponin mulu kan sampai berapa kali gitu.
Nah pas pulang jam berapa, jam 6 aku baru pulang bukan langsung ke rumah. 6 pagi. Iya, jam 6 pagi aku belum pulang ke rumah. Nah pas gitu aku pulang dulu di mesnya papi, punya papi itu. Nah pas sampai mes, suami aku nelpon lagi, pulang gak katanya, ini udah jam 7 katanya gitu kan. Iya ntar kata aku ngantuk, aku capek kataku gitu kan, aku habis minum kataku gitu kan. Terus kata dia, ya udah sana katanya, kerja lagi sana kata dia gitu kan. Berhubung lagi aja sama orang kata dia gitu kan. Apaan sih kataku, orang aku mau tidur capek kataku, aku habis minum gak ngerti banget kataku gitu kan. Pacar sudah curiga. Iya pacar. Oke, kita hadirkan suaminya. Ya, sudah ada di studio juga ini suaminya, luar biasa. Ya. Silakan Mas. Nama suaminya siapa? Wahyu. Wahyu. Oke, Bro Wahyu. Oh ya, waktu kemarin kita udah pernah podcast bareng ya di sini ya. Ketemu lagi kita ya pakein headphone-nya. Oke. Dekat aja gitu sama istri. Jadi tarikin itu ya. Tarikin itu. Nah. Geser lagi. Udah masuk nih? Aman. Ya. Berarti waktu itu kamu udah curiga tuh. Cewekmu nih udah sana berhubungan sama orang gitu. Emosi waktu itu. Karena pulangnya jam 6. Betul sih, sebelumnya emang saya udah walaupun dia nggak bicara dengan jujur, tapi kita bisa menilai orang dalam arti orang ini bohong apa enggaknya kan kita bisa membaca orang kan. Iya, karena di situ kerjanya adalah karaoke terus nemenin minum. Betul. Gitu. Sebagai laki-laki masa sih gitu doang gitu. Iya, saya kayak nggak habis pikir aja sih dengan itu semua. Oke, akhirnya waktu itu sempat ikut sana ngantar. Iya, sempat ngantar aja. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih tempatnya kayak bagaimana gitu. Apa yang kamu lihat di sana waktu itu? Saya cuma hanya antar di depan aja sih, nggak nyampe masuk ke dalam gitu. Cuman ya kayak agensinya inilah yang nggak berani numpakin mukanya ke saya gitu ya. Oke, ke Friska dulu. Berarti bos si papi ini udah ini mecat atau bagaimana? Kalau untuk mecat sih enggak ya, tapi itu sebagai ancaman aja. Iya. Tuh untuk saya kayaknya gitu. Lanjut berarti. Masih lanjut. Oh, berarti ini masih ada ceritanya nih. Kalau enggak sekarang masuk nih, pas papi udah ngomong gitu, besoknya aku udah nggak masuk. Kalau nggak salah kayak gitu. Sudah nggak masuk lagi. Iya. Sampai menikah. Sampai menikah enggak. Nah, tadi kan kamu bohong ya? Bohong bohong. ke cowok waktu itu ya, ke pacar ya? Iya. Nah, itu ketahuannya bagaimana itu? Apakah jujur nggak lu? Jujur nggak gitu? Enggak, saya dengan ngikutin gelagatnya dia aja ya. Dalam arti apa yang kamu nilai waktu itu? kan kita kan bisa membaca orang kan, dalam arti orang ini bohong seperti apa, dan kita juga pernah pengalaman di dunia malam juga sebelumnya kan. Oh, kamu pernah masuk dunia malam juga? Iya, karena kita juga pernah punya tempat sebuah klub juga, cuman nggak sampai plus gitu lah. Waktu hanya kamu jadi pemain jodol itu waktu iya, itu? tahun 2017-an lah. Duit banyak gitu. Itu sih. Nah, dari situ kamu apa yang kamu lihat di istri kamu waktu itu? Ya karena sampai dia jujur gitu. Ya akhirnya saya bilang, mau sampai kapanpun kamu kalau nggak bicara dengan jujur, rusak di diri kamu sendiri. Suatu saat kalau misalkan kamu kenapa-napa, kita nggak mengetahui. Kalau dia kalau dia berbohong, kita nggak tahu. Dengan sejujur-jujurnya lah, minta terbuka aja gitu loh. Akhirnya lambat laun dia berkata dengan jujur, iya, dia mengaku itu semua. Seperti apa waktu itu pengakuannya? Apa kamu bilang apa ke suami waktu itu? Kan suami aku itu Nanya di tempat suami aku kan ada juga kayak aku gitu kan, seumuran aku, di bawah aku lah gitu. Nah di tempat dia juga ada cewek yang kerja malam. Nah aku kan nanya. Itu di kosan? Enggak, di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar? Iya, lingkungan sekitarnya dia. Nah, aku aku ngeliat cewek gitu kan, yang itu
dia kerja jadi apa sih, kata aku gitu kan. Ya dia sama kerjanya sama kamu, katanya gitu kan. Agensi, kata aku. Bukan, kata dia gitu kan. Dia kayak aplikasi, lewat aplikasi kayak gitu katanya, kata suami aku gitu kan. Nah suami aku mancing-mancing aku supaya aku jujur di situ. Nah akhirnya udah kepancing, aku baru jujur sama dia gitu. Jadi ketahuan semua kebohongan aku sama suami aku gitu. Akhirnya kamu ceritakan semuanya. Iya gitu. Nah, terus kamu waktu itu gimana meresponnya? Setelah bercerita panjang lebar gitu, kerjaannya seperti itu. Ya saya dibilang rada sedikit kesal ya, mungkin emosi. Cuman saya berpikir kenapa tujuan apa sampai terjun ke dunia malam seperti itu gitu loh. Apa niatmu dan tujuannya, pengen apa gitu loh, saya bilang gitu kan. Setelah ditelusuri ternyata apa? Ternyata karena dengan iming-iming omongan banyak duit nanti penghasilan besar, saya bilang nggak ada kerja di dunia malam itu bisa menghasilkan besar, saya bilang gitu. Hanya yang ada timbul penyakit dan ada masalah gitu sih dalam hidup kita sendiri, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya jujur. Iya, aku jujur. Nah, setelah itu kalian tuh kenal di dating apps tadi ya? Iya. Iya. Wih, menarik. Ini apa tuh aplikasinya tuh? Omi TV. Iya. Bukan Omi TV, Bukan, Omi Dating. Om dating. Iya. Mungkin banyak juga yang belum kawin nih, maksudnya belum punya pasangan. Saya nggak ngendorse apapun ya, cuman ya orang bertemu itu kan dari mana saja ya. Betul. Oke. Sebenarnya aku juga sama suami aku cuman iseng-iseng doang sih, nggak niat sampai nikah kayak gini. Oke, pertemuannya gimana waktu itu? Kok bisa? Nah, chatting nih, ketemuan yuk gitu. Gimana? Coba jelasin coba. Aku kan Ngobrol aja berdua. Aku kan waktu itu lagi main kan ke rumah temen aku di daerah Ancol. Nah kebetulan rumah temen aku juga agak deket sama rumahnya ini gitu. Nah aku lagi gabut, lagi bosen gitu kan, mau main HP apa gitu. Buka WA bosen, buka IG bosen, kata aku. Aku akhirnya buka Omi aja. Nah pas buka Omi aku iseng-iseng aja kan, teleponan sama cowok. Nah akhirnya aku dapet lah suami aku gitu. Secepat itu ya? Iya, dia ini ngegombalin aku kan. Apa tuh gombalin lu? Kayak gimana? Coba masih ingat kan? Enggak, aku lupa di situ. Kayaknya dia Gimana masih kamu ingat deh. gombalin? Masa kamu lupa? Apa tuh waktu itu? Ya gimana ya, sekedar kayak merayu perempuan aja. Merayu kan? perempuan. Iya. Halo, kamu cantik gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya sih. kayak gitu-gitu ya, muji-muji ya. Iya. Nah, oke, setelah itu dirayu. Iya. Terus gimana respon kamu? Kata aku juga sebagai cewek juga bercandaan doang kan sama dia. Ya udah aku respon balik lagi gitu. Nah udah respon balik, udahlah selesai teleponnya kan di waktu ya. Di Omi itu di waktu. Nah pas gitu lanjut chat, kata dia. Ya udah lanjut chat WA aja, kata dia gitu. Udah WA nih. Oke. Terus kata aku, oh ya udah ini nomor aku, kata aku gitu kan. Nah akhirnya dia, Kamu ngasih? nah akhirnya dia ngechat aku duluan kan di WA. Aku nggak mau ngechat dia duluan di WA. Ya udah si cowoknya aja yang chat duluan di WA. Nah pas gitu chat duluan di WA. Save katanya Wahyu, kata dia gitu kan. Oh ya udah aku save, akhirnya aku save lah. Nah dia telepon aku. Nah kita habis itu udah kenal. Di situ pas udah teleponan, udahlah kita teleponan dari malam sampai subuh, sampai pagi di Itu situ. baru kenal waktu itu. Iya baru kenal. Apa namanya itu? Sleep call ya? Iya bisa dibilang sleep Iya. call kayak gitu. Akhirnya itu Sampai pagi. berlangsung. Terus. Iya. Aku waktu itu sampai jam 10 siang lah. Jam 10 siang kan baru bangun ya, kata dia. Bangun udah siang, kata dia gitu kan. Mau main gak, kata dia. Ya udah ayo aku mau main ke puncak, kataku gitu kan. Puncak Bogor. Iya. Ya udah katanya main ke puncaknya besok aja, entar aja malam minggu, kata dia. Ya udah bener ya tapi ya, kata aku gitu. Nah, sebentar. Puncak ya. Waktu itu lu masih punya situs itu? Udah nggak ada. Terus duit dari mana waktu itu? Kita Masih kerja sih. Oh kerja. Iya. Berarti ini sudah nggak ada ya? Udah nggak ada. Bisnis judi apa sih? Udah hilang itu. Oke lanjut. Puncak nih. Ya Mm-mm. ke puncak, kata aku gitu kan. Oh ya udah minggu depan aja ke puncak, katanya. Sekalian ajak teman kamu, kata dia gitu kan. Terus kata aku,
ya udah sekalian ajak tapi jajanin ya kataku, dua-duanya kataku gitu kan. Ya udah aman katanya gitu kan. Tapi sebelum ke puncak kita ketemu dulu katanya gitu kan. Oh ini belum pernah ketemu ya? Belum. Udah berani ngajak ke puncak ini. Anak orang ini. Oke. Ketemu dulu tuh. Iya. Di mana ketemunya? Dulu. Dia ngejemput aku ke rumah temen aku yang di Ancol. Itu ngejemput aku jam 1 siang lah. Ngejemput aku. Nah habis jam dari rumah temen aku, dia nganterin aku dulu ke kosan nyimpen baju. Nah setelah dari kosan aku, dia nganterin aku ke rumahnya untuk main kan. Oh langsung ke rumah nih? Iya, main Di situ ke ketemu siapa di rumah? Nah, kan kita tinggal sama orang tua, sama apa sih ya, kakek sama tante semua sih, sama keluarga saya semua Berarti ketemu? Siapa nih lu bawa gitu? Ada nggak pertanyaan itu? Enggak sih, cuman dia bilang pasti teman, karena kan kita berpikir ya kita walaupun teman ataupun pasangan kita tetap bawa silaturahmi lah, saling jaga gitu aja sih. Oke. Setelah itu udah dikenal nih. Iya. Terus pamit mau ke Bogor? Enggak, kita jalan doang. Oh jalan doang. Saat itu sore sih, sore hari lah saat Iya. itu. Akhirnya sampai kita larut malam, jam 10 lah kita pulang dari nongkrong dulu kan kita ke tempat cari live musik. Akhirnya udah sering berjalan waktu, ya kita juga main ke rumahnya dia, ke orang tuanya dia. Yang di Jakarta. Iya, yang di Cempaka Putih. Terus akhirnya dua-duanya ketemu dong? Iya, cuman kalau mama dia tidak menemui saya sih, karena kan mungkin lagi habis selesai Abis sakit. baru keluar dari rumah sakit. Oke, akhirnya yang ketemu keluarga Tante aku. tante. Iya. Iya. Nah, terus apa waktu itu? Kenalin. Iya. Siapa ini gitu. Iya, enggak kan kita pulang jam 10 malam kan. Nah, aku tiba-tiba bilang kayak gini ke Wahyu. Anterin aku dulu beli makanan, kataku, buat mama aku, kataku gitu kan. Iya. Nah, pas itu dianterin lah sama Wahyu buat beli makan buat mamaku. Nah, pas udah beli makan, mama aku ada di rumah Eyang, anterin ya, kataku gitu kan. Boleh nggak, kataku gitu. Rumah yang beda berarti. Rumah yang di Cempaka Putih. Oh sama, ngumpul situ. Iya, cuman aku kosan aku itu di hutan panjang gitu. Kalau di Eyang itu Cempaka Putihnya. Ya. Gitu. Oh ya udah, ayo katanya. Tapi nggak apa-apa nih ke rumah Eyang, kataku. Oh ya udah nggak apa-apa kata dia gitu kan. Nah sampailah di rumah Eyang, dia nungguin di luar. Kata dia, aku nungguin di luar apa di dalam, katanya. Ya udah terserah kamu, kata aku gitu kan. Terus kata dia, ya udah aku nungguin di luar aja, kata dia gitu kan. Nah, pas aku masuk ke dalam nganterin makanan, mama aku nanya, Piko, katanya, Piko kesini sama siapa? Apa? Piko. Viko. Iya, Piko. Kayak nama tim gue. Maksudnya panggilannya Viko. Iya, aku di keluarga panggilannya Piko. Kan nama cowok ya. Oke, terus? Piko kesini sama siapa, katanya gitu kan. Sama teman, kata aku. Cewek apa cowok? Cowok, kataku gitu kan. Terus dia nungguin di mana? Di bawah, kataku gitu. Terus kata tante aku ini nanya lagi, cowoknya orang mana, kata dia gitu kan. Nggak tahu, kata aku. Coba aja tanya langsung ke orangnya. Kok kata jawabnya aku gitu? Ini kamu bawa siapa ini gitu? Coba aja tanya ke orangnya, kataku. Kata tante aku, gue penasaran, gue mau turun ke bawah melihat, kata dia gitu kan. Ya udah sana lihat, kata aku. Akhirnya dia turun lah sama aku bareng. Nah pas udah turun bareng, tante aku ngelihat Wahyu. Kata tante aku, ya udah masuk mas, katanya gitu kan. Terus tante aku bilang di belakangnya Wahyu gini, kok cowok lu ini sih tua sih. Lah emang beda 6 tahun sama aku, kataku. Emang tuaan dia, kataku. Ya wajar lah, kataku gitu kan. Oh katanya, kerjaannya apa? Dia bilang sih pelayaran, kataku gitu kan. Template banget ya. Pelayaran, kataku. Kalau mau ngomong selebihnya ya udah tante ngomong aja soal nama Wahyunya, kataku gitu kan. Gak usah nanya aku taunya cuma segitu, kataku gitu. Nah ngobrol sama Wahyu di situ, nggak tahu ngobrol apalah di situ sama Wahyu urusannya gitu. Aku disuruh pas udah tante aku ngobrol sama Wahyu, aku disuruh ke warung di situ kan. Ke warung suruh beli kopi sama dia. Nah pas pulang dari warung,
tante aku sama Wahyu masih ngobrol masih ngobrol sampai jam 1, nggak tahu ngobrol apa. Dari jam berapa waktu itu? Dari jam 11. Nah, coba langsung nih kan ngobrol apa waktu itu? Ya dia nanya-nanya tentang pekerjaan saya tinggal di mana dan saya berkeluarga di mana gitu lah. Akhirnya kita jelasin semuanya, ya akhirnya lama-lama dia nyambung. Akhirnya secara tidak langsung dia ngasih tahu tentang si Priska inilah, kelakuannya dia seperti apa ke saya. Saya bilang, oh ya? Ya saya cuma bilang begini, tanpa tante yang ngasih tahu pun suatu saat kalau memang dia jodoh saya, suatu saat juga bakal ketahuan sih dengan sendirinya langsung. Saya bilang gitu. Intinya ya memang tante udah ngasih tahu saya, ya saya banyak terima kasih, saya bilang gitu kan. Udah ngasih tahu tentang sifatnya dia seperti apa, dia kenakalan seperti apa sehingga seperti ini, saya bilang gitu. Mungkin ada faktor tertentu yang hal yang kita belum tahu dari dalam dirinya dia apa, jadi dia seperti ini, saya bilang gitu. Bijak sekali ya. Akhirnya ya dia mungkin dia merasa cocok ngobrol sama saya, ya akhirnya ngobrol terus lah. Akhirnya kita pulang tuh. Akhirnya besoknya kan dia kan tinggal sama kakaknya doang nih, yang usaha juga kan. Akhirnya besoknya saya berencana gimana kalau temuin sama kakakmu, gitu, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia menghubungilah kakaknya. Akhirnya kita ketemu besoknya tuh pas jam 8 malam tuh. Kakaknya cewek cowok? Cowok. Cewek. Oh, cewek. Akhirnya dalam pertemuan itu apa isinya? Ya saya sebenarnya pas waktu pertemuan itu saya ada sedikit kecewa juga sih ya. Dalam arti apa ya? Ini Kenapa? kan masalah keluarga ya. Kasarnya kan saya orang lain. Iya. Ini kan masalah keluarga. Ini kan adik kandungnya. Secara tidak langsung gini loh. Istilahnya kan aibnya dia itu jangan sampai orang lain tahu gitu loh. Sepenuhnya gitu loh. Oh, ngata-ngatain? Iya, menjelekan lah. Pokoknya dengan cacian hinaan lah saya bilang gitu. Cuma saya bilang begini. Semua orang ini nggak ada yang namanya benar. Semua itu pasti orang melakukan kesalahan. Jadi kita sama-sama introspeksi diri aja, saya bilang gitu. Mungkin saat ini dia belum nemu titik jalan yang benar kemana, saya bilang gitu. Suatu saat dia bakal menemukan titik kebenaran sih, saya bilang gitu. Cuman dia berkata gini, ya itu nggak bisa berubah, dia bilang gitu, sampai kapanpun. Saya bilang cuman begini, kakak nggak bisa memutuskan segalanya. Kakak bukan Tuhan, saya bilang. Kakak bukan pencipta, saya bilang. Akhirnya kita crash lah di situ. Akhirnya saya menenangkan diri, ya sudahlah. Saya dengerin aja dengan omongannya dia seperti apa tentang menjelekan dia. Ya udah saya diam dan sampai diam kan akhirnya. Nah akhirnya kita pulang kan, saya pulang. Saya nyantar makanan dulu nih, jalan dulu sama dia. Pulang sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 malam kan? Jam 12 malam. Akhirnya besoknya kita kerja lagi, dia juga kerja di garmen itu. Iya. Pas pulangnya jam 5 sore dia pulang dari garmen ke tempat saya. Mainlah ke rumah saya lagi. Nah akhirnya udah sampai rumah, kita keluar lagi nongkrong kan, cari tempat kopi. Nah kebetulan dia juga cerita nih. Lagi bucin-bucinnya tuh. Iya. Akhirnya dia juga cerita perlahan minta izin sama saya, dia minta kerja lagi. Saya bilang kerja apaan? Saya bilang gitu kan. Saya belum tahu nih tadinya tentang dia kerja di malam kan. Kerja apaan? Saya bilang kerja di malam. Seperti apa? Saya bilang gitu. Ya kayak nemenin karaoke aja ataupun gini. Di daerah mana? Saya bilang gitu. Daerah Mangga Besar, dia bilang gitu kan, Jakarta Barat. Udah tahu nih Mangga Besar gitu. Ya, saya bilang, terus bagaimana sistemnya? Saya bilang gitu. Terus kata dia gajinya sampai 5 sampai 10 juta, sampai 20 juta, dia bilang gitu kan. Sejak kapan? Saya bilang LC itu bisa dapat gaji segitu? Ada tanda tangan kontrak nggak? Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa menjawabkan, saya bilang gitu. Akhirnya dia mencoba WA papinya kan. WA papinya, saya bilang coba papi mau tahu saya bagaimana, saya bilang agensi apa. Dan akhirnya dia ketemu nih, besoknya dia kerja, tetap nekat kerja kan. Akhirnya saya antarkan karena saya pengen tahu. Saya antarkan, akhirnya saya bilang sebenarnya cuman diceritakan ke dia aja. Saya minta uang bensin, saya bilang saya nggak mau tahu, saya bilang saya mau tahu jawab. Itu. Iya, karena seolah-olah saya hanya tukang ojek aja gitu loh. Jangan sampai papimu tahu saya. Saya bilang gitu kan. Akhirnya papinya itu merasa ya risih lah sama saya kan. Akhirnya mungkin dia merasa takut tercemar namanya dia ataupun apa. Akhirnya dia narang dia lah gitu. Akhirnya sampai sekarang, akhirnya saya pengen tahu apa gimana sistem manajemen ini kan. Akhirnya pas saya telusuri ternyata manajemen ini hanya apa ya dibilang ya, kayak mucikari aja gitu loh. Jadi yang dibilang agensi itu bukan agensi sebetulnya sih, hanya mucikari aja. Nggak ada itu. Nggak ada agensi sebetulnya itu.
Dan saya bilang sama papinya itu, apa ada izin resmi? Saya bilang tempat cafe lounge menyediakan tempat untuk jasa pijat plus plus. Dan saya bilang sepak manapun nggak ada namanya pasal seperti menyediakan plus plus untuk berhubungan badan bukan suami selayaknya suami istri. Itu Saya kan bilang. ilegal ya? Itu kan ilegal, saya bilang. Kata dia ilegal, dia bilang gitu. Katanya legal. Legal, saya bilang ada bukti apa? Sampai saya bilang legalnya dari mananya? Legal kok, karena dia gini loh, di daerah sana itu kan banyak juga sih yang berkedok hotel tapi bawanya karaoke. Jadi mungkin menurut dia legalnya itu dari hotelnya. Tapi kalau kita telusuri untuk cafe lounge itu kan sebenarnya hanya menemankan tamu aja, sebatas menemankan tamu, nggak lebih dari itu kan. Iya. Tapi akhirnya saya berdebat, akhirnya dia menyerah sendiri kan. Nah sampai sekarang Kalah argumen dia. iya, sampai sekarang pun sebenarnya masih nawarkan, sampai sekarang pun masih saya pancing karena dia kan pernah nih berhubungan sama orang, tapi nggak dibayar ya. Saya bilang begini, gimana tanggung jawab papimu? Saya bilang gitu kan. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau tahu temukan saya dengan papimu bagaimana caranya. Sampai sekarang pun masih saya pancing, gitu loh. Karena gini loh, kita nggak mau sampai namanya dia kan masih anak-anak pun di luar sana. Takutnya pengaruh dengan iming-iming omongan uang apa, jangan sampai terjadi ke yang lain semuanya sih, maksud saya seperti itu. Kita sampai sekarang pun papinya ini nggak mau respon sama saya juga. Umur berapa waktu itu kerja di sana? Aku 20. 20. Nah, Udah cukup umur berarti sebenarnya ya. iya memang sebenarnya udah cukup umur, cuman kan untuk masalah itu kan jauh dari Ilegal legal kan, jauh itu. segala gini ya. Makanya saya bilang tempat-tempat begini nggak ada seperti ini, saya bilang begitu. Izin resminya dari mana? Dan nggak ada agensi-agensi, saya bilang gitu. Benar itu. Makanya saya bilang mana ketemuin papimu sampai sekarang pun. Dan juga gini loh, yang saya anehin, kenapa masukin ke daerah apa ya, kayak semacam cafe lounge, tapi harus ada pengecekan QC, quality control, harus dengan tanpa busana semua. Tapi yang anehnya pengecekan itu dalam kosan. Dalam kosan. Sejak kapan cafe lounge itu seperti itu gitu loh? Kenapa dicek gimana tanpa busana? Iya, jadi Iya di situ aku pas sebelum masuk aku di QC dulu, diperiksa dulu. Diperiksa? Tapi sebenarnya bukan di mes, di perusahaannya langsung gitu. Bukan di Ada perusahaan. Iya, dibilangnya itu perusahaan kata Iya. papinya gitu kan. Dia kamu QC dulu ya katanya. Oh ya udah kata dia. Nah, Apa yang dicek? badan aku semuanya badan. Yang Tanpa cek siapa? busana. Yang ngecek itu cewek sih, cewek. Cuman di situ ada laki-lakinya juga satu orang gitu. Di situ. Oh gitu. iya, makanya disitulah saya membuat saya, oh kok ada aturan dan seperti itu, dari mana? Saya bilang gitu. Dan bagaimana sistemnya? Saya mau mengetahui kan. Ya. Akhirnya dia dengan cerita, akhirnya tuh saya tanya, kamu udah berapa kali masuk? Saya bilang gitu kan. Udah 5 kali. Berapa janjikan gajimu? Saya bilang sekian. Saya hitung kan, misalkan 250.000 kali 5 kan 1 juta berarti. Iya. Nah, saya bilang saya minta haknya dong. Saya minta WA, akhirnya hubungi ke manajemennya dia kan. Tapi bilang manajemennya dia, soalnya dia ngambil fasilitas seperti kayak heel, baju. Dan mati saya, namanya fasilitas itu nggak ada yang namanya nggak ada yang harus dibayarkan. Fasilitasnya semua gratis, saya bilang gitu. Benar. Tapi kenapa harus dibayarkan? Saya bilang gitu. Itu namanya bukan fasilitas. Kayak salon kecantikan itu bilangnya fasilitas, tapi ternyata hal hasil bukan fasilitas. Kita sendiri yang membayarnya gitu loh. Jadi mereka itu cuma memanfaatkan tenaga kita aja sih sebetulnya gitu. Kayak dokter, bayar dokter bayar apa? Dokter kesehatan kidanya apanya itu sebenarnya uang kita pribadi, bukannya uang dari perusahaan ataupun apa gitu loh. Kayak saya bilang seperti itu kan. Sampai sekarang pun masih saya pancing memang papi itu. Gitu. Belum nampak muka sampai sekarang. Sampai sekarang belum nampak muka. Cuman di saat ini ada posisi di daerah Kelapa Gading. Cuman saya lagi masih mengejarnya juga sih, dalam arti saya pengen tahu nih di mana dia tempat sekarang saat ini. Kemarin dia sempat ngajak juga. Saya ngajak karena kan dia janji nih bilang mau dibayarkan. Ya udah nanti ditransfer yang masalah uang dia ditidurin nggak dibayar. Sampai sekarang pun belum ditransfer. Di WA pun nggak ada respon sama sekali gitu loh. Masih ada kontak? Masih? Nggak diblokir? Enggak. Jadi nggak diblokir. Cuman dia menantang ya karena dia berani menantang karena dia mungkin punya backing lah, dalam arti backingnya bukan seperti kayak aparat ataupun apa, mungkin kayak ormas lah semacam gitulah. Jadi saya bilang saya nggak pernah takut dalam arti sampai manapun karena saya membela kebenaran, saya bilang gitu. Walaupun saat itu saya memang belum suami istri sama dia, Iya. gitu loh.
Tapi udah ada niat serius. Saya emang udah ada niat serius. Oke. Yang ingin kamu tuntut itu apa sebenarnya? Mau ngebongkar atau mau apa? Ya saya cuma mau ngebongkar, dalam arti kalian ini jangan menjanjikan hasil yang apa ya, menakjubkan lah. Jadi biar orang itu daya tariknya banyak ataupun apa. Dengan bicara sejujur-jujurnya, karena memang di Indonesia ini kan untuk nyari lahan pekerjaan itu susah. Ya kan? Jadi maksud saya ngomonglah berkata sejujur-jujurnya, dalam arti gaji sekian, terus pekerjaannya sekian, terus fasilitasnya apa. Jadi jangan dijanjikan pas mulai akhirnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya kan? Berarti penipuan. Nah, jadi seperti itu. Sampai sekarang pun banyak juga agensi-agensi juga yang menawarkan jasa-jasa lowongan kerja khusus perempuan, saya bilang gitu. Kamu tahu titik-titiknya di mana? Banyak sih tahu. Tadi kan disebutin Mangga Besar. Mangga Terus Besar, mana lagi tuh? Jakarta Timur. Jakarta Timur itu di mana? Di Condet ada. Condet ada. Cijantung. Pulau Gantung, Cijantung. Terus di Kelapa Gading ada. Kelapa Gading ada juga. Ada. Hampir seluruh kayak Kelapa Gading. Nah, terus di Pangeran Jayakarta. Kamu udah mapping tuh, udah tahu tuh info-info seperti itu. Saya udah. Cuman saya dengan pancing dia aja. Saya pancing dia aja sebenarnya. Saya pancing, saya suruh masuk. Saya mau tahu gimana dan sistemnya bagaimana gitu loh. Terus yang saya kemarin sempat kedua dia saya suruh masuk kerja karaoke. Tapi yang anehnya lagi, kenapa quality control itu, pengecekan itu di salon tuh loh. Di salon? Salon kecantikan. Itu daerah Pangeran Jayakarta. Bukan di tempat itu? Bukan. Terus di salon itu quality control juga? Iya. Di cek semuanya? Cek semuanya, tapi saya nggak boleh masuk. Saya di luar. Saya berpura-pura sebagai kakaknya, biar dia nggak mengetahui curiga juga kan. Nah, coba kita pengen tahu dari Friska sendiri. Waktu itu di salon benar ya diceknya itu? Iya, waktu itu kan waktu itu ada sempat penawaran juga kan di Pangeran Jayakarta itu. Dek, ini mau masuk enggak katanya gitu kan. Nah, aku bilang dulu ke suami aku, yang ini gimana? Kataku ada yang mau ada yang nawarin lagi, kataku. Ya udah katanya coba aja dulu, kata dia gitu kan. Lah katanya nggak boleh, kataku, tapi kok suruh datang, kataku gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aku cuman mau mancing doang, kata dia gitu kan. Oh ya udah, kataku. Nah aku akhirnya ya udah pi, kataku, besok aku datang, kataku gitu kan. Nah besoknya aku datang lah ke Pangeran Jayakarta, ke tempatnya dia gitu kan. Nah pas gitu, pas dia pas nyampe, aku ngobrol dulu kan sama papinya. Gimana sistem kerjanya, kata aku gitu ke dia. Terus kata dia, ya dari sini dari jam 9, kalau nggak salah dari jam 9 sampai jam 2, kata dia gitu kan. Jam 2 pagi berarti? Jam 2 subuh. Nah pas itu, terus kalau untuk gaji gimana? Di sini kan gaji itu nggak disebutin gajinya berapa di situ kan. Terus di sini ada berapa tingkatan, kataku kan. Kalau aku di tempat kerja sebelumnya itu ada 3 tingkatan, kataku gitu kan. Disebutin lah satu-satu. Di situ ada gold, ada platinum, sama premium, kataku gitu kan. Kalau di sini gimana? Kalau di sini tuh ada 2, kata dia gitu kan. Nggak tahu apalah itu namanya tingkatan. Silver sama premium. Iya, silver sama premium di sini, katanya gitu kan. Terus kalau untuk gaji silver sama premium itu berapa, kataku gitu kan. Kata dia berapa sih? 150 sampai 450 ribu. Yang silver 150, yang premium itu 450 ribu. Itu di luar tip? Di luar tip. Iya, di luar tip gitu. Akhirnya dilakukanlah itu body check. Belum, di situ belum melakukan body checknya. Nah pas udah nanya-nanya, ditanya lagi lah, si papi itu ke aku, kamu kesini sama siapa? Sama kakak, kataku. Bukan suami? Bukan. Sengaja saya memang betul. Sama kakak aku. Terus kakaknya di mana? Itu ada di luar, nungguin di motor, kataku. Oh ya udah, katanya. Oh ya udah, suruh masuk aja ke sini, katanya, biar kita ngobrol, sharing-sharing, katanya. Gitu kata papinya. Nah akhirnya aku panggil lah dia. Dia juga sempat kesel kan, Katanya gimana sih lo? Katanya sebentar tapi lama, kata dia gitu kan.
Udah. kakaknya. Saya. Iya, Padahal iya. kamu lagi mengamati tuh kayak Iya. detektif gitu. Iya, saya pas akhirnya dipanggil lah, saya akan masuk. Dia nanya-nanya Oke. siapanya kakaknya, saya bilang. Terus ini anak ini kerja di sini, mau kerja di sini. Terus sebagai ini. Saya bilang, emang ada dalam arti apa ya? Dalam arti ada izin legalnya, saya bilang gitu. Sempat saya tanya, iya di sini legal kok. Dia bilang bukan ilegal. Di sini udah resmi juga. Sampai dia bilang juga saya kenal sama kanit 4-nya Polri apa, dia bilang gitu. Wah. Saya bilang sejak kapan, saya bilang saya boleh tahu dong apa izinnya seperti apa, saya bilang gitu. Karena menurut saya untuk kayak launch itu kan izinnya kan dinas pariwisata kan, bukannya ke anggota Polri ataupun apa, itu kan hanya dinas pariwisata. Dan Benar. izinnya itu hanya untuk dunia malam aja, dalam arti temanin tamu di tempat aja, tidak ada menyediakan tempat kayak seperti kamarnya itu nggak ada, saya seperti itu kan. Itu hanya itu di luar dari cafe lounge, saya bilang gitu. Karena menurut saya itu bisa ditutup izin ilegal gitu, saya bilang gitu. Jadi melanggar izin, saya bilang gitu kan, melanggar izinnya dia kan. Dan saya bilang enggak, sini resmi kok, sampai kalau ada razia aman, nggak ada razia. Saya bilang ya nggak ada razia, saya bilang, tapi kalau kita mau razia bisa kan, saya bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Terus Akhirnya dia diam. Maksudnya dia bilang, Pak, dia pernah kerja, saya bilang. Akhirnya saya terbuka, dia pernah kerja tapi di agensi yang ilegal, saya bilang. Sama ilegal juga, bilang legal tapi ternyata ilegal. Ya. Dia sampai hitung-hitungan kurang jelas. Nggak, kalau di sini jelas kok, ini perusahaannya. Dan saya bilang asisten manajernya ataupun apa, nanti nemu pemiliknya apa. Oh gitu, saya bilang. Tapi menurut saya meragukan sama sekali gitu loh. Dalam arti nggak ada, dalam arti cafe lounge itu memiliki perusahaan besar, itu nggak ada. Itu hanya perorangan aja, menurut saya seperti itu sih. dan nggak mungkin ada izin untuk ilegalnya itu ya? Nggak ada. Di mana saya mau tahu? Nggak mungkin ada. Kafe yang besar aja, yang sebesar Alexis aja yang itu bisa ditutup, apalagi yang Iya, kecil-kecil Alexis seperti itu dia. tutup ya waktu itu ya. Yang bilang surga dunia, tapi ternyata ditutup juga kan? Tutup juga itu. Apalagi yang ya kelas-kelas bawah, saya bilang gitu kan. Ini mah untuk sama sekali untuk gampang ditutup, saya bilang gitu kan. Ya itulah saya membuat, ya karena saya belajar dari dia. Oh jadi ternyata seperti ini dengan hadis menjanjikan, saya bilang gaji besar, tapi ternyata ya apa, buat mengenakan dia sendiri, saya bilang gitu. Buat memperkaya mereka ya Iya sebenarnya. sebenarnya. Bukan hasil kita sendiri gitu. Kita sekarang gini, nggak ada gaji buat dia kan. Dan kita nggak dapat gaji sebulan pokok yang berapa, nggak ada. Nggak ada. Jadi cuman hanya tinggal dari tamu aja kan, dari penghasilan tamu juga. Kalau memang oke lah, no problem, saya bilang kan. Kalau hanya memang sesuai SOP pekerjaan, ya nemenin tamu aja, seperti kayak cafe lounge aja, tidak ada plus-plusnya. Seandainya mau plus-plusnya itu di luar dari SOP itu, di luar tempat kerjaan itu kan, bukan di tempat itu kerjaan itu juga. Maksud saya seperti itu. Tapi dia bilang enggak, sini harus diwajibkan, dia bilang gitu. Kok diwajibkan, saya bilang. Oh ya udah Pak, saya bilang, saya mengalah aja, dalam arti oh ya udah Bang, saya bilang ya udah nggak apa-apa, coba aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah kalau memang setuju, besok itu quality control, dia bilang. Iya deh, saya besok datang. Akhirnya di WA lagi dia nih, besok saya pulang tuh, akhirnya di WA saya bilang datang kok lama. Akhirnya datang, ketemu, udah masuk dia kan, masuk, istri saya ini masuk. Akhirnya kok lama, hampir 40 menit, saya bilang kok lama amat, saya bilang. Saya sempat mau ninggalin dia kan, karena saya suruh nunggu luar. Saya Berapa lama? sekitar 40 menitan, sampai 60 menit lah. Wih. Saya nunggu, kok lama banget, saya curiga kan. Kok akhirnya pulang kan dia, keluar, bilang belum selesai. Nah KTP-nya, terus abis itu KTP-nya dia ditahan, tapi dia dikasih uang. Saya bilang, kok kenapa KTP mau diambil, dipinta, kenapa nggak ngomong sama saya bilang gitu kan. Iya karena bilang buat apa gitu, buat data mau dikasih ke bos, saya bilang. Kalau kamu kenapa-napa bagaimana, saya bilang gitu kan. Karena gini, quality control dia kan udah buka baju, udah buka lihat barang kamu semuanya seutuhnya, badan kamu. Itu kan kalau kita mau laporkan ataupun apa, kena, saya bilang gitu. Nggak ada, dalam arti quality control itu walaupun alasannya dengan cewek ataupun apa, itu nggak ada. Tubuh kita itu nggak bisa dilihatkan secara orang lain, itu nggak boleh, saya bilang. Betul. Gitu. Saya bilang gitu. Iya, KTP saya ditahan. Sampai sekarang pun dia nanya, KTP-mu kapan mau diambil? Saya bilang saya mau diambil, tapi saya nggak mau bayar uang itu semua. Kalau saya mau bayarkan uang itu semua, Bayar apa? karena dia kasih uang 200, Harus balikin lagi. harus balikin. Saya bilang saya nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, saya mau balikin. Saya bilang saya mau balikin, tapi saya mau menuntut karena dia udah
liatin tubuhnya sama orang lain yang tidak pantas untuk dilihat, Ada laki-laki juga sih itu. ada nggak? Nggak ada. Oh, hanya perempuan. Cuman perempuannya. Soalnya di kamar mandi sih diceknya sama maminya langsung. Oke, mungkin nanti itu datanya buat apa itu? Data cek itu. Bilangnya untuk buat ke perusahaan mau dimasukin data biar dia tercantum di perusahaan seperti ini. Data kan tinggal KTP. Data Tinggal foto aja kan bisa. foto Cuman dia bilang gitu. foto KTP. Kita nggak percaya dia bilang. Data apa yang diminta? KTP aja. KTP sama kartu keluarga. Tapi kalau untuk kartu keluarga itu bisa dipoto. Tapi kalau untuk KTP itu harus KTP asli. Tuh. Makanya sih seperti itu saya bilang sampai sekarang pun. Sampai sekarang belum diambil itu KTP. KTP-nya. Nah, Kalau diambil harus nebus. iya. Makanya di situ waktu itu aku sempet bingung. Yang kok KTP aku diambil tapi aku dikasih 200.000, kataku gitu kan. Terus dia langsung marah, kenapa bukannya bilang tadi, katanya gitu kan. Kalau tadi bilang udah dimarah-marahin, udah dimaki-maki katanya sama gue, katanya gitu kan. Ya habisnya dari tadi kamu marah-marah, kataku. Ya aku takut lah kamu marah-marah, kata aku digituin. Akhirnya dia diem di situ, diem tapi sambil emosi. Nah aku juga diem, aku kan nggak mau tambah bikin emosi lagi kan. Ya udah deh aku diem aja, kataku, sampai dia mau ngobrol, kataku gitu kan. Nah, akhirnya dia mau ngobrol di situ. Akhirnya aku bilang, ini KTP mau diambil kapan? Ya udahlah ntar aja, kata dia gitu kan. Bilang. Nah akhirnya dia, ya udah itu kamu bilang aja ke papinya, kataku gitu kan. Suruh WA papinya, kamu aja yang bilang, kata dia. Nah, akhirnya dia yang WA, nggak tahu WA apa di situ. Akhirnya sampai sekarang belum kembali tuh KTP. Belum. Karena menurut saya biarkan aja kalau data saya kenapa-napa saya untuk itu dia, saya bilang. Biarkan aja, saya bilang gitu. Berarti dia udah menahan dokumen dong. Iya. Dokumen resmi. Terus sebenarnya nggak boleh, dalam arti nggak ada. Nggak ada ya penahanan nggak ada. ijazah, Nggak ada. KTP itu sekarang nggak nggak ada, boleh. undang-undang pun nggak ada. Sekarang pun gini loh, makanya kenapa saya seperti itu, karena kan sekarang undang-undang baru 2026 ya. Itu kan sekarang kan bagi suami istri yang bukan pasangan suami istri itu kan kena pidana saat ini Iya. kan. Jadi kan saya bisa mempercepat orang-orang memberantas itu semua gitu loh. Jadi jangan sampai orang itu terpengaruh dengan hasil iming-iming besar, tapi kan timbulnya kan kebelakangannya loh, timbul jadi penyakit ataupun ke diri dia sendiri gitu loh. Saya makanya saya sebenarnya bukannya untuk menjahatkan mereka untuk mematikan rezekinya dia ataupun apa. Saya cuman gini loh, saya cuman berpikir kasihan loh, kalian itu jangan makan hasil keringatnya dia di atas penderitaan senang di atas penderitaan orang, sedangkan dia menderita tapi kamu senang di atas penderitaan orang. Itu nggak baik, saya bilang. Ada penyakit HIV apa segala macam. Tapi dia itu berpikir gini, nggak ada penyakit HIV sini, ada dokternya, dia bilang gitu. ada pengamannya katanya Iya. tadi Iya. tuh. Saya bilang kalau misalkan kita nggak ada yang tahu namanya penyakit itu, saya bilang. Kalau suatu saat dia kena penyakit bagaimana? Apa bisa tanggung jawab? Tapi dia bilang enggak, aman di sini, insya Allah aman, nggak ada penyakit. Tetap dia selalu ngomong begitu, berkelas ke situ ya. Iya, saya bilang. Aman, legal gitu ya. Makanya saya bilang, makanya sampai sekarang pun siapapun saya pancing, maupun misalkan teman saya sebagai mucikari ataupun apa, saya memang saya pancing, saya bilang gitu. Karena menurut saya untuk menyadarkan, walaupun memang lahan pekerjaan di Indonesia ini sulit, ya kan, tapi masih banyak pekerjaan yang lain kalau memang dia mau cari yang halal gitu. Betul. Loh. Bukannya memang yang haram itu kan dalam arti kan kayak gitu kan pekerjaan haram Pekerjaan haram. jatuhnya kan. Iya. Memang hasilnya memuaskan, tapi kan bisa banyak yang lain kok dengan cara hal lain bisa menghasilkan uang juga, saya bilang gitu. Betul. Saya bilang sampai ketanya istri saya, selama kamu kerja di dunia malam apa yang kamu hasilkan? Nggak ada. Iya, ada nggak ada. yang kamu hasilkan. Nggak ada. Berarti emang nggak berkah ya. Iya. Di situ. Sampai saya bilang pernah kamu bekerja sebagai housewife juga kan, tapi penghasilanmu lebih kecil daripada dunia malam. Tapi Housekeeping. enggak, housewife. Oh, house life. Iya. Apa bisa nggak menghasilkannya? Ya dia bilang beda rasanya. Ya saya bilang beda, memang uang haram sama uang halal itu beda. Saya bilang gitu kan. Makanya saya tuh bukannya soal alim ataupun suci sih. Memang saya juga diri saya pernah kotor juga. Cuman jangan sampai orang-orang Indonesia ini wanita-wanita yang membutuhkan uang ataupun anak-anak yang baru terbit lah, remaja yang usia 17 sampai 20 tahun ke atas, jangan sampai terjun ke seperti itu gitu loh. Karena kita melihat dampaknya. Tapi masa kita nggak mau kejadian kayak tahun dulu lagi, seperti kayak tahun zamannya
anaknya putau ataupun apa sih yang terjadi banyaknya apa namanya hype ataupun apa, Iya, kan kita jangan sampai itu terjadi semua gitu loh. Makanya sih saya bilang saya pengen memberantas semua orang-orang yang mucikari ataupun agensi-agensi ilegal yang mengatakan bilang perusahaan-perusahaan itu semua. Nggak ada perusahaan yang bilang apa namanya Pijit Plus Plus itu nggak ada. Nggak saya ada. bilang. Sekelas Alexis saja tumbang. Tumbang apalagi spa-spa gitu. Spa-spa sekarang itu hanya berkedok aja saya bilang sih. Berarti mereka sembunyi di balik hotel gitu Hotel, ya, kadang- kafe gitu ya. Spa messes family ternyata bukan family, tapi menjual plus-plusnya juga. Gitu loh. Nah, dari situ coba cerita ke bagaimana awal kalian menikah. Siapa yang jelaskan? Nah, siapa dulu? Jadi gini, saya coba. karena saya ngeliat dengan kondisinya dia seperti ini dengan orang tuanya, saya membaca walaupun dia tidak menjelaskan secara detailnya kan. Saya berpikir karena dia ini dari dulu ya memang saya juga dari keluarga broken home juga kan, Iya. perpisahan dari orang tua juga kan. Dan mati apa ya? Mati. Enggak. Enggak. Kok berubah suaranya? Iya makanya. Jadi bagus. Coba. Apa namanya? Kayaknya baru hidup deh mic-nya. Oke. Lanjut. Nikah. Nikah nih kan, karena saya tahu nih keluarganya dia juga broken home juga, dia juga nggak ada orang yang menyayangi dia juga kan. Iya. Dan arti gini loh, udahlah kalian menikah. Kalau kamu mau serius sama saya insya Allah saya bisa membimbing. Kamu sampai kapan kayak begini terus? Kalau kamu kejar ke apa namanya kebahagiaan di dunia itu nggak ada habisnya, saya bilang. Kalau kamu mengejar materi itu nggak ada habisnya sampai kemana pun. Nggak ada apa namanya nggak ada titik ujung pangkalnya lah, saya bilang gitu kan. Mau kemana pun juga. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan lagi di dunia ini? Saya bilang gitu. Kamu nyari uang banyak, bukan cari hal yang cara aneh. Saya bilang banyak kok cara hal yang halal. Saya bilang gitu. Akhirnya dia mungkin berpikir lama-lama berpikir ya. Akhirnya dia merasa lelah juga, pernah sakit kan. Dan mati dia sakit kan seminggu lah dia demam kan kayak kena tipes kan. Karena siang nggak kerja, malam juga kerja. Tapi apa hasilnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Apa yang dapatkan nggak ada, saya bilang gitu. Akhirnya dia berpikir ya akhirnya dia mau menikah. Akhirnya waktu itu kamu mengiyakan. Sebenarnya sih untuk waktu itu sih aku masih ragu juga kan. Nah pas gitu aku dikasih masukan juga sama tantenya dia. Gini katanya, Neng kamu yakin menikah katanya sama imam katanya gitu kan. Terus kata aku nggak tahu, aku masih bingung kataku gitu kan. Soalnya aku nggak mau nikah muda dulu. Waktu itu aku waktu itu masih umur 20 sih. 20 kan udah dewasa. Enggak, maksudnya dia nggak mau menikah di usia 20, maksudnya dia 25 gitu loh. Nggak mau nikah lebih muda, umurnya di bawah 25 gitu sebenarnya. Nah gitu. Gitu. Mau kejar karir. Iya, tadinya mau kejar karir dulu. Soalnya pas waktu aku masih sekolah, aku sempat pernah bilang ke papa, aku kalau udah mau sekolah aku mau kuliah, kataku gitu kan. Terus kata papaku, aku nanya mau kuliah apa? Aku mau ngejar bisnis dulu, kataku gitu kan. Ngainin bisnis. Nah terus kata dia nggak usah kuliah lah, katanya kerja aja, kata papa aku gitu. Ya udah, kataku gitu. Nah dia bilang kalau aku mau ngajak serius sama kamu gimana, kata dia gitu kan. Terus aku bilang coba deh dipikir-pikir dulu, kataku gitu kan. Soalnya aku nggak mau nikah, kataku nggak mau nikah dulu sekarang, kataku aku pengen bebas dulu, kataku gitu kan. Terus dia nanya bebas dalam hal apa, kata dia gitu kan. Iya, aku kan di seumuran aku kan masih pengen main lah, kumpul-kumpul sama temen gitu, kataku gitu kan. Lah seudah nikah juga bisa kan sama aku, kata dia gitu kan. Ya juga sih, tapi aku nggak bebas kalau aku bawa suami aku kemana-mana, kataku gitu kan. Waktu itu Wahyu udah umur berapa waktu itu? Saya tetap 26. 26. Ya. Sekarang berarti udah Mau 27 sih. 27. Iya. Oke, lanjut. Belum mengiyakan nih. Belum mengiyakan. Masih menimang-nimang dulu nih. Iya, masih menimang-nimang dulu. Nah pas udah gitu kan aku tinggalnya di rumah Wahyu kan. Ya. Udah tinggal di rumah Wahyu. Nah daripada aku disebar fitnah gitu kan, akhirnya aku diiyain aja, kataku. Ya udah deh aku mau nikah sama kamu, kataku gitu kan. Tapi kalau udah nikah aku nggak mau tinggal di sini, kataku gitu kan.
terus kamu mau tinggalnya di mana? Ya di mana kek, kataku, asalkan jangan sama orang tua, kata aku gitu kan. Terus kata dia, emang kenapa kalau di sini? Ya nggak mau, kalau kita ada masalah aku nggak mau ngelibatin orang tua, kataku gitu kan, biar kita aja yang selesaiin berdua, kataku gitu. Terus akhirnya dia bilanglah ke mamahnya, besok mau nikah, kata dia gitu kan. Lah kok besok sih, kataku gitu kan kamu minta bilangnya ke akunya bulan depan, kataku gitu. Ya udah nggak apa-apa, besok aja, kata itunya. Terus mamanya nanya, Priska siap katanya nikah besok, kata dia gitu kan. Langsung aja gitu. Iya, aku kaget di situ. Nah pas gitu Wahyu sama keluarganya sempat berantem dulu kan, gara-gara mau pernikahan itu. Nah aku nggak usah deh, kataku, nggak usah besok, kataku, bulan depan aja, kataku gitu kan. Lihat keluarga kamu juga belum nyiapin apa-apa, kataku gitu kan. Aku juga sebagai cewek nggak mau bergantung sama orang laki-laki, kataku gitu kan. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa, gampang masalah itu mah, kata dia gitu kan. Terus aku akhirnya ngobrol sama mamanya, ya udah itu terserah Priska, katanya, itu pilihan kalian berdua, katanya, yang ngejalanin kalian berdua, katanya. Mama diserahin ya. Nah pas itu aku mikir, oh ya udah deh aku nikah, kataku, ya udah besok nikah, kataku gitu kan ke Wahyu, ngomong kayak gitu. Terus kata dia, ya udah, katanya, beneran mau? Iya, kataku gitu. Tapi aku harus ngomong dulu ke papa aku, kataku gitu kan. Belum ngomong. Belum. Ya, sempat ngomong, cuman bilang kata papanya ya udah terserah. Oh, berarti udah ada lampu hijau ya. Ya, tapi karena kakaknya juga kan nggak cocok sama dia kan, jarak, karena kan dari kecil ini kan nggak pernah ketemu kakaknya kan. Iya, jadi pantas kan ya, akur ya. mamanya ini kan bilang sudah meninggal kan, ternyata masih hidup gitu loh. Jadi sempat crash sama kakaknya, saya juga sempat crash kan. Dia kakaknya pun sempat menghina saya kalau saya nggak punya keluarga. Saya bilang ya sudah, biarkan aja. Akhirnya papanya bilang pertama iya setuju. Akhirnya kita melakukan pernikahan kan. Berarti kuncinya di papanya. Iya, bilang setuju kan. Tapi pas waktu besoknya, pas kita mau telepon, papanya bilang nggak bisa. Saya bilang, kemarin papa ngomongnya seperti apa? Saya bilang, saya dengan komitmen bapak lah. Saya bilang, ada masalah apa? Saya bilang gitu kan. Akhirnya jelaskan sama orang tua saya, sekarang anak bapak seperti ini, bapak nggak tanggung jawabnya sebagai orang tua, digituin sama orang tua saya kan, sama keluarga saya. Terus keluarganya juga seperti ini, kata dia, ya udah anak saya pulangkan aja ke Bandung. Pak, nggak bisa begitu, bapak kan sebagai orang tuanya. Saya bilang, dia bilang gitu kan sama orang tua saya. Terus bapak yang jemput anak bapak lah ke sini, jangan saya suruh anterin anak bapak ke sana. Saya bilang, digituin sama keluarga saya. Karena diem, akhirnya terputus lah teleponnya. Terus kita tanya sama penghulunya, sama ustadz, ya udah nggak apa-apa, dibilang gitu. Tapi kan pertama udah ada izinnya juga kan. Akhirnya ya udah diizinin kan. Iya, pertama kan udah diizinin kan, terserah. Ya sudah, biarkan aja, nggak apa-apa. Ya udah jalanin. Nah, seiring berwaktu jalan akhirnya karena kakaknya juga menghitung biayanya dia semua selama di Jakarta. Saya bilang, kok kakak kandung menghitung biayanya? Saya bilang, mungkin karena ini nih, anak ini seperti kerja seperti ini. Saya bilang gitu kan. Gitu loh. Sampai sekarang pun masih kayak kasarnya kayak membenci kita lah, dalam arti biarkan aja dia, mungkin di saat dia lagi senang, lagi di atas lah, mungkin dunia kehidupan berputar kan, roda kehidupan berputar. Saya bilang gitu aja sih. Nah, memang keputusan kamu waktu menikah karena memang satu tadi tuh ya, yang daripada fitnah gitu. Iya, daripada Belum bulat waktu itu sebenarnya. Belum bulat keputusannya. Belum bulat. Ya udah jalanin aja gitu. Aku ya udahlah jalanin aja, kataku gitu kan. Sama ini sebenarnya dia ketakutan. Sebenarnya saya ancam. Iya. Saya ancam sekali. Kenapa tuh? Saya ancamnya karena apa? Kamu kan karena keluarganya dia kan nggak tahu nih dia kerja dunia malam kan. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, sampai sekarang ini nggak tahu gitu. Makanya saya bilang, oh nggak apa-apa. Kalau mau teruskan silakan. Tapi kalau kamu kena penyakit ataupun apa, saya tinggal langsung bilang sama keluargamu, kamu kerja dunia malam. Saya bilang gitu kan. Oke. Jadi dia ketakutan. Sampai sekarang pun dia masih ketakutan. Oh, tapi sekarang mah udah nikah ini. Iya, udah enggak makanya. Suaminya aja menerima, apalagi orang tuanya ya. Orang tuanya juga sempat datang juga papanya dari Bandung. Udah tahu berarti sekarang ya. Udah, akhirnya ya biasa-biasa aja gitu. Akhirnya permintaan Priska kamu penuhin. Tinggal di kos luar. Enggak, tetap kita di rumah. Kenapa? Menurut saya kita lihat kan anak ini masih labil gitu loh. Oh, itu belum secara dewasa. Akhirnya di situ dulu ya. Iya. Oke. Nah, waktu itu ngasih tahu nggak ke istri waktu itu? Apa? Saya mantan ini gitu. Enggak, waktu itu enggak. Oh, enggak tahu sama sekali tahu, ya? sama sekali. Dia aku yang pernah tahu kerja di kapal pesiar gitu ya? Belum.
Belum, enggak, saya nggak pernah kerja kapal pesiar, cuman kapal-kapal biasa aja. Kapal biasa gitu. Cuman pesiar belum pernah saya. Paling kargo, kalau terus kayak tanker gitu aja sih. Akhirnya kalian menikah dan berarti masih tinggal di sana berarti sekarang di Sama orang tua. orang tua. Sama orang tua. Nah, Cuman beda rumah juga sih. Beda rumah. Cuman berdua aja sih sama orang tua sebenarnya. Jadi kalian menikah Baru tahun sih. 2025. Iya. Bulan November. Bulan November. November, Desember. Wih, kemarin ya. Masih bulan-bulan madunya ini ya. Iya sih gitu. Oke. Ya udah, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita, sangat menginspirasi ya. Inspirasi sekali ya. Jadi kalian ketemunya luar biasa ya. Sama saya sama satu pesan juga sih. Apa tuh buat pesannya? orang-orang Indonesia ya, terutama untuk wanita ya. Jangan sampai tergiur gaji besar. Betul. Kita lihat dulu situasi kerjaannya membahayakan diri kita ataupun enggak. Dan satu lagi, tolonglah perhatikan para agensi-agensi jangan memanfaatkan tenaga wanita lah. Karena kan menimbulkan, jangan menyenangkan diri dia sendiri, memikirkan orang lain lah, saya Betul, begitu. betul. Dan tolong perhatikan juga untuk pemerintah, seperti kayak pemerintah pun harus memperhatikan lah. Harus dibasmi. Iyalah, dalam arti gitu. Kalau memang izinnya harus resmi gitu, nggak ada Betul. timbul-timbul ilegal seperti itu, gitu. Karena kasihan timbulnya nanti menyusahkan diri kita sendiri gitu, dan negara kita juga sendiri sih. Oke, Friska, apa pesan-pesan terakhirnya nih buat teman-teman yang masih pekerjaan begitu? Iya, kalau aku sih sama aja kayak Wahyu ya. Ya. Sebagai wanita juga aku sempet salah arah. Tapi kalau untuk wanita lain janganlah sampai sempet salah arah. Kalian kalau mau kerja carilah kerja yang benar. Masih banyak kok pekerjaan yang halal gitu kan. Ya walaupun waktunya agak lama ya kita tetap sabar-sabar aja cari kerjaan. Pasti ada kok, kalau rezeki mah pasti ada aja, kayak gitu aja sih. Oke. Terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga bermanfaat.